Oke, baik, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari kelas AJS, dengan dosen, mata kuliah yaitu Pak Erwin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja penelitian kami tentang tugas besar analisis desain sosial, yaitu tentang identifying the most influential Twitter communities in the hashtag Indonesia Gelap using social network analysis atau SNA and community detection algorithms menggunakan Low-Vein method. Dan kami dari Fakultas Informatika dengan program studi S1 Informatika juga. Sebelum kami mulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu ada saya sendiri, Falah Akbar, dengan NIM 1301220080. Lalu Sigit Hadi Putranto dengan NIM 1301223014. Dan ada Ataya Khalisa Putri dengan NIM 1301223143. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Jadi, setelah kami teliti dan, cari-cari, ternyata di era digital seperti sekarang itu, media sosial, seperti Twitter itu sangat memiliki peran yang penting dalam penyebaran informasi dan juga pembentukan opini publik. Nah, salah satunya itu melalui tagar di hashtag Indonesia Gelap yang ramai digunakan untuk membahas isu sosial dan juga politik di Indonesia saat ini. Dan penelitian ini itu memiliki tujuan utama, yaitu mengidentifikasi komunitas pengguna Twitter yang berperan dalam diskusi tersebut dengan menggunakan analisis jaringan sosial dan algoritma deteksi komunitas seperti Low-Vein method. Lalu ada tujuan penelitian, jadi penelitian ini itu ditujukan untuk mengidentifikasi komunitas Twitter yang berpengaruh dalam penyebaran tagar hashtag Indonesia Gelap, serta menganalisis pola koneksi, karakteristik, dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik di ruang digital. Ya, jadi kita melakukan analisis untuk memahami pola interaksi antara sesama user atau pengguna, lalu mengidentifikasi tentang komunitas apa yang paling berpengaruh di hashtag Indonesia Gelap. Lalu kita juga memetakan persebaran tagar hashtag Indonesia Gelap di Twitter. Baik, setelah itu ada metodologi. Metodologi kami itu mengumpulkan data dari Twitter ya dengan hanya berfokus pada tagar hashtag Indonesia Gelap. Lalu menggunakan SNA untuk menganalisis pengaruh pengguna melalui matriks centrality dan algoritma deteksi komunitas Low-Vein dan mengidentifikasi kelompok pengguna dalam penyebaran tagar hashtag Indonesia Gelap. Jadi pengumpulan data itu kami scraping menggunakan SN Scrape, lalu juga fokusnya juga pada hashtag Indonesia Gelap. Kami melakukan pemeriksaan data awalnya ya juga merupakan data dengan format CSV dan struktur grafnya yang berarah dan juga berbobot. Untuk scraping data sendiri kami beberapa kali scraping dan kami juga menggabungkan hasil scrape antara collab punya Ataya dan juga Sigit dan juga saya. Kami saling menggabungkan dan menghasilkan satu CSV. Lalu ada data preparation, yang pertama adalah mengombinasikan data dan juga mengimport. Jadi ya datanya kita masukkan dan seperti yang tadi saya jelaskan, total dari hasil gabungan antara hasil scrap 3 anggota di kelompok ini, itu ketika digabungkan mencapai 10.543 tweets pada datasetnya. Dan kita juga mengumpulkan data yang dilakukan dari berbagai sumber relevan seperti API, scraping, atau dataset yang telah tersedia. Jadi setelah graf berhasil dibuat, ternyata terdapat nodes dan edge, yaitu
Jumlah pengguna sebagai nodes tersebar menjadi 7.262 dan juga jumlah interaksi sebagai edge yang tersebar menjadi 7.051. Nah, untuk yang pertama itu community detection. Nah, hasil community detection kami itu grafnya harus diubah menjadi tak berarah dan algoritma Loven itu digunakan untuk mendeteksi komunitas dan setiap node diberi label community_ID sehingga hasilnya akan ditambahkan ke data utama serta divisualisasikan dalam bentuk graf yang juga berwarna juga. Terlihat pada gambar itu adalah deteksi komunitas dengan menggunakan uh, algoritma atau metode Loven ya pada tagar Indonesia Gelap. Dan selanjutnya pada bab analysis and characterization akan dijelaskan serta dipaparkan oleh rekan saya Sigidadi Putranto. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Ini melakukan analisis dan namanya kami mengaktifkan perkomunitas yang sudah kan topik utama dengan mengekstrak kata kunci tampilkannya opsi kan top 5 besar komunitas. Git, maaf suaranya kurang jelas. Halo. Ya, oke, cukup. Udah? Silakan dilanjutkan. Tadi sampai mana? Sama dari teman-teman ya kami tadi perkomunitas terus menemukan topik kata banyak terus temukan top 5 komunitas terbesarnya. Itu ada dua, itu maksudnya top komunitas kedua ya, ada 1246, komunitas kelima ada 1188 dan seterusnya. Terus juga ada degree centrality, kami juga menganalisis hasil analisis degree centrality-nya menampilkan 10 akun paling terhubung atau paling berpengaruh dari semua komunitas. Top 3-nya ada Jack Spar, itu skor centrality-nya semakin tinggi semakin berpengaruh ya artinya. Terus base Koro sama One Love for Human. Terus ke bawahnya ada. Selanjutnya ada topic characterization. Kami melakukan dua hal, yaitu menggabungkan tweet per komunitas tadi menjadi satu dokumen untuk mewakili semua. Terus membersihkan juga hal-hal yang tidak perlu seperti mention, hashtag tautan, angka, simbol, serta mengubah huruf kecil agar siap dianalisis lebih lanjut dan lebih rapi. Bisa terlihat di sebelah kanan juga headingannya. Oke, lanjut. Terus untuk mengekstrak setiap kata-kata kami menggunakan TF-IDF. Dekatnya dari setiap komunitas tadi. Proses tadi membersihkan juga tadi have mention hashtag sama tautan tanpa baca. Kemudian menggabungkan semua tweet per komunitas. Setelah itu digunakan juga tadi TF-IDF vectorizer dengan stop word-nya untuk menentukan kata paling representatif. Bisa terlihat dari topiknya ada kata-katanya dari kawal, menang, gelap, terus juga umur panjang dari semua komunitas ya. Next. Nah, ini visualization-nya dari yang tadi diekstrak, workload-nya menunjukkan kata dengan nilai def tertinggi dari topik dominan dalam komunitas, kata seperti gelap itu paling besar, bisa terlihat. Gelap, Indonesia, menang, kawal itu paling terlihat dalam workload-nya, menunjukkan bahwa mencerminkan fokus percakapan pada isu sosial politik dan peran rakyatnya. Banyak topik yang dibicarakannya. Oke, selanjutnya influencer di komunitas. Kami menunjukkan tadi yang paling berpengaruh top 10 di komunitas terbesar dengan soal degree centrality. Bisa terlihat itu Jack Spar, wow. Dan juga ke bawah BOS Koro dan banyak laginya. Tapi paling banyak itu Jack Spar, paling banyak dia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, di sini selanjutnya kita akan masuk ke identity. Yang pertama di sini kita akan mengcombine centrality metric dengan komunitas. Di sini kita bisa melihat pengaruh node secara individu tapi juga menggabungkan hasil centrality dengan asal komunitas tiap node-nya. Hal ini dilakukan menggunakan algoritma Louvain yang mendeteksi struktur komunitas di dalam jaringan. Tabel di bawah itu memperlihatkan kombinasi antara 3 metrik centrality dari komunitas asal tiap penggunanya. Contohnya misal node ID yang 179 seterusnya itu memiliki nilai acne faktornya paling tinggi di antara yang lain dan berasal dari komunitas 0. Dengan menggabungkan dua informasi ini, centrality dan komunitas, kita bisa menganalisis siapa pengguna yang paling berpengaruh dalam komunitas tertentu dan gimana struktur pengaruh itu tersebar di seluruh jaringan. Boleh selanjutnya? Selanjutnya kita masuk ke calculate average matrix per komunitasnya. Tahap terakhir yaitu ngehitung rata-rata centrality per komunitas. Caranya itu dengan mengkelompokkan node bersama community dan mengambil rata-rata dari nilai degree-nya, betweens dan eigenvector centrality-nya. Dari tabel juga terlihat bahwa komunitas 8 dan 7 memiliki nilai rata-rata eigenvector dan degree yang tertinggi, menandakan bahwa komunitas-komunitas ini cukup dominan dalam jaringan. Dengan pendekatan ini juga kita bisa melihat bukan hanya siapa individu yang paling sentral, tapi juga komunitas mana yang punya pengaruh struktural paling besar secara kolektif. Boleh next. Dan ini adalah top 5 atau top 5 node paling sentral di seluruh jaringan. Di slide ini kita memulai dengan mengidentifikasi 5 node atau pengguna yang paling sentral dalam seluruh jaringan. Lalu kita menggunakan 3 metrik centrality yaitu degree, betweens, dan eigenvector. Nah, kalau degree centrality itu kita akan menunjukkan seberapa banyak koneksi langsung yang dimiliki node. Kalau between centrality itu kita menggambarkan seberapa sering node menjadi jalur penghubung antar pengguna lainnya. Sedangkan kalau eigenvector centrality itu menunjukkan pengaruh node berdasarkan koneksi yang juga berpengaruh. Dari tabel juga terlihat bahwa node 54 dan 3917 itu memiliki skor tinggi di beberapa metrik, yang artinya mereka sangat penting dalam menghubungkan atau mempengaruhi bagian besar dari jaringan. Terus grafik batang juga memperjelas visualisasi nilai degree centrality dari 5 node tersebut. Di sebelah kanan itu terdapat visualisasi subgraf yang menampilkan 3 node paling sentral beserta koneksi terdekatnya. Nah, di sini kita juga jadinya bisa lihat bahwa node-node ini menjadi pusat penghubung utama di klasternya masing-masing. Boleh next. Untuk kesimpulannya sendiri, struktur jaringan itu menunjukkan bahwa beberapa akun memiliki centrality yang tinggi, berperan sebagai penyebar dan penghubung informasi utama. Lalu komunitas dalam jaringan berhasil diidentifikasi dengan algoritma Louvain. Setiap komunitas cenderung membahas topik tertentu seperti protes ketidakpuasan, dan ajakan aksi. Terlihat dari kata-kata kunci seperti rakyat, demo, kawal, dan pemerintah. Setelah pre-processing juga diskusi dalam tagar hashtag Indonesia Gelap tampak terstruktur dengan narasi sosial politik yang kuat dan terpusat pada isu ketidakadilan. Boleh next slide. Baik, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 12. Terima kasih kepada Bapak Erwin atas kesempatannya untuk 1 semester ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.